Mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib, salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan maghrib ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa berkumpul silaturahim di majelis ilmu di Masjid Muhammad Nasir. Mudah-mudahan kehadiran kita, duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang istiqomah di dalam ajaran sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib, salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maghrib ini maghrib perdana dalam kegiatan majelis ilmu. Judulnya keren, Taman Surga. Taman surga itu disebut Ar-Raudhah. Makanya kalau mau ke taman surga harus ke cahaya Raudhah. Pasti kita tahu kan? Alhamdulillah kita diberikan nikmat, dipanjangkan umur, masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari yang Allah istiqomahkan kita untuk duduk paling tidak seminggu sekali di tempat ini. Dan mudah-mudahan juga yang duduk di sini itu adalah orang yang istiqomahkan oleh Allah, sehingga nanti di yaumil akhir masing-masing di antara kita menjadi saksi untuk kita semuanya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, di yaumil akhir kita nanti itu tergantung dengan siapa kita berteman di dunia. Dan orang-orang yang menjadi teman kita di dunia itu akan bisa bersaksi untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan nanti di antara kita semuanya menjadi saksi untuk masing-masing di antara kita dalam kebaikan. Dan kita nanti akan mengatakan, ya Allah, saksi saya itu Pak Asep, yang setiap Kamis kami duduk di majelis ilmu di Masjid Muhammad. Yang setiap Kamis kami duduk di majelis ilmu di Masjid Muhammad.
dan semuanya kita beri sukses. Oleh karenanya, mari kita tahu kondisi kita sehingga kita mempunyai saksi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin meneruskan kajian dalam kitab Bulughul Maram, kitab yang berisikan tentang hukum-hukum dalam ibadah. Diawali bab thaharah sampai kemudian bab amalah atau bab yang berkaitan dengan hubungan sosial dan setahun kalau nggak salah kita sudah menyelesaikan atau melalui bahasan kitab Bulughul Maram ini. Alhamdulillah beberapa bab yang saya pelajari sudah terlewati, mulai dari bab thaharah, bab azan, bab iqamah, kemudian bab yang berkaitan dengan syarat-syarat sholat dan lain sebagainya. Hari ini kita masuk di dalam tanda bahasan kita ini masuk ke dalam bab sholat ini. Bab sholat ini. Jadi sudah masuk bab 7, bab sifat sholat, tata cara. Kalau kemudian hari ini kita akan membahas tentang tata cara sholat, tentu ini bukan untuk mengajari di antara kita, tapi kita akan mengevaluasi tentang tata cara sholat kita ini sudah sesuai belum dengan tata cara sholat yang sudah disampaikan dan diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam bab sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sholat kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Bapak-bapak pernah melihat dari sholat? Jangan melihat dari sholat, hidupnya pun enggak sejaman, gitu kan? Tapi bisa kita melihat bagaimana sholatnya Nabi. Dengan cara apa melihatnya? Dengan cara sunat-sunat yang sudah beliau contohkan kepada kita dalam banyak sunat dan hadis. Maka di situ kita nanti disebut bagaimana Nabi sholat. Sehingga khusus dalam sholat Nabi memberikan satu perintah bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli itu memberikan penekanan bahwa sholat itu bentuknya tauhid mutlak. Begitu contohnya, nggak bisa diganggu. Bukan. Kalau bahasa anak-anak sekarang atau bahasa orang tua yang tahu benar, itu sholatnya kos, ide udah itu apa ya? Pakai rumah. Bagaimana bentuknya? Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita akan bahas satu persatu. Tentu banyak hadis yang akan dijelaskan ini. Mulai dari bacaannya, gerakannya, Bulughul Maram itu membahas teknis. Mantap di situ. Salah satu di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari ini sahih itu ya. Jadi setidaknya imam yang 7. Wah, jadi berapa kali? Hadis nomor berapa ini? 265. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Tentu kita mengenal siapa sosok Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah sosok sahabat yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dari orang yang mengatakan Abu Hurairah itu artinya uji. Padahal ada hubungannya dengan uji yang dipelihara ada. Jadi Abu Hurairah itu panggilan sebuah kias tentang kedekatan yang Abu Hurairah bersama Nabi Muhammad digambarkan seperti kucing terhadap majikannya. Coba kalau kucing itu dikasih makan sama majikannya, luar biasa kucing itu sok dekat bahkan sok butuh. Ya, itulah yang disebut dengan kias karakter Abu Hurairah terhadap Nabi Muhammad SAW yang begitu sangat dekat kepada Nabi. Bahkan kemanapun Nabi pergi, Abu Hurairah maka wajar kalau Abu Hurairah satu-satunya sahabat Nabi yang mampu menghafal hadis begitu sangat banyak sekali, lebih dari 6.000 hadis. Kenapa? Karena di mana Nabi ada, di situ ada Abu Hurairah, dan dia langsung melihatnya, langsung mendengarnya. Tidak dia bawa setengah kecil. Sehingga kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah mempunyai derajat yang solid. Salah satu di antaranya ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, idza qumtu ila sholati, jika kalian hendak melaksanakan salat, fa'asbiqil wudu'a, maka sempurnakan wudu. Ini kembali berarti. Kenapa? Kitab ini membahas soal wudu, tidak hal yang lain. Karena syarat di antara sahnya kita melakukan ibadah adalah tentang kebersihan, tentang kesuciannya. Dan Nabi mengingatkan kepada kita, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, sempurnakan dulu ini. Bagaimana menyempurnakan dulu sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas. Bilang apa tidak? Sudah kenapa ya? Kenapa? Juga. Teknis tata cara wudhu. Masukkan bilil belakang. Sudah teknis. Setelah menyempurnakan wudhu, kemudian istiqbalil kiblat, menghadap ke kiblat. Mudah-mudahan pertanyaannya dari sini nanti ya. Karena hadis ini atau kitab ini membahas tempat bagaimana nanti mengukur kiblat, kemana arah kiblat. Masing-masing nanti di bawahnya. Jadi sekarang yang
generalnya. Ya. Ini kalau ada pertanyaan langsung nggak apa-apa. Berarti nanti ada konsep gitu. Mustaqbil kiblat, kemudian menghadap kiblat atau hadapkan wajahmu ke kiblat. Ini wajahmu bersih. Kemudian fakabir, bertakbirlah kalian. Ini gerakan pertama. Fakabir, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ma yassara ma'aka minal Qur'an. Ini ada penjelasan yang tegas dari Nabi. Kemudian bacalah Al-Quran ma yassara ma'aka, dari hal mudah, ya, dari bacaan-bacaan yang mudah, bukan bacaan yang rumit, yang susah. Artinya mudah itu mudah yang kemudian bisa kita lancar hafal dan bacaannya bagus, kemudian juga mudah untuk dicerna oleh jemaah. Maka seorang imam harus cerdas melihat kondisi situasi dan siapa jemaahnya. Gak boleh egois. Seorang imam tentang seorang mahfil, awalnya gabung jujur, imaman sholat maghrib misalnya panjang, gak boleh. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ketika sholat maghrib banyak sholat suratnya pendek. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan untuk membaca surat-surat pendek khusus di sholat maghrib? Kenapa? Karena waktunya pendek. Makanya saya ini harus dikurangi waktu apa? Menunggu sholat di koma. Ini terlalu lama itu. Berapa menit? 10. Terlalu lama. Iya. Sholat sunnah qobliyah maghrib itu masuk dalam kategori ghairu muqayyad, laisa rawatib, bukan rawatib. Paham rawatib itu apa? Rawatib itu adalah sholat sunnah rutin yang Nabi hampir tidak meninggalkan. Itu rawatib. Apa aja yang disebut rawatib? 2 rakaat sebelum subuh, terus 2 rakaat sebelum zuhur. Zuhur ini bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Asar nggak ada. Asar tidak ada antara qobliyah dan ba'diyah, tidak disebutkan dalam rawatib. Kemudian maghrib ba'da 2 rakaat setelah maghrib, isya 2 rakaat setelah isya. Yang tidak disebutkan dalam rawatib itu masuk dalam kategori yang diperbolehkan melakukan sholat sunnah, tetapi tidak rawatib. Tidak rawatib itu artinya kalau memang memungkinkan ada waktunya, silahkan lakukan. Kalau tidak mengapa juga, karena memang bukan rawatib. Maka
ingin sholat sunnah, tosma belakangan datangnya, koyo sholat sunnah, bari mengerti bisa. Pasti kita mah sholat apa wajib itu, ya suka menunggu jamaah sunnah. Padahal yang harus diutamakan itu adalah yang wajibnya. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau kita sedang melaksanakan sholat sunnah, bahkan yang rawatib sekalipun, ketika kemudian sudah ada perintah qomat, siapa yang memerintahkan qomat? Siapa? Imam. Yang memerintahkan qomat imam loh ya. Bukan jelas. Bukan jelas. Bukan bunyi sirine ini, bukan. Bukan ketua DKM, kecuali ketua DKM-nya imam. Makanya kenapa dalam masjid itu harus ada imam rawatib. Imam rawatib itu adalah imam yang ditetapkan. Jadi dari orang imam rawatib itu pas suruh yang menyuruh imam, yang menyuruh qomat itu adalah iya. Maka kalau ada imam qomat, ini imam sudah berdiri, pemimpin sudah ada qomat, sekalipun sedang ada yang sholat sekalipun sedang ada yang sholat sunnah, maka pengertiannya adalah orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah harus mengalah menggugurkan sholat sunnahnya untuk mengedepankan sholat. Jangan khawatir, pahala sunnahnya akan hilang. Pahala sunnahnya akan dapat walaupun setengah rakaat. Apalagi kebiasaannya datang ke masjid memang sholat sunnah selalu. Tapi karena kemudian ada hal yang menyebabkan dia terlambat, ya, kemudian harus menggugurkan sholat sunnahnya, Allah akan mencatatnya sebagai satu pahala yang sempurna. Jadi sholat sunnah itu harus memang bisa kita pahami sebagai sesuatu yang kalau mengikat itu adalah rawatib, silakan lakukan rawatib. Kalau bukan rawatib, maka disesuaikan waktunya. Makanya maghrib ini, qobliyah maghrib itu bukan rawatib. Goyang-goyang, waktu yang tidak terikat, maka jangan terlalu panjang. Waktu menunggunya akan ditambah lagi, maghrib ke isya itu sangat pendek. Ya, cukuplah maksimal 5 menit untuk memberikan waktu kepada yang biasa sholat sunnah. Makanya yang mempunyai niat sholat sunnah dengan kebiasaan baiknya, kalau memang mau sholat sunnah, baik itu saja di masjid maupun qobliyahnya, ya datang berarti sebelum azan. Gitu. Kan beberapa di sholat, sholatnya. Kalau imam sudah memerintahkan, maka firman summa mana ya maka baca Al-Quran dari hafalan yang mudah untuk kalian hafal. Jadi jangan baca sesuatu yang kakek hafal gitu kan, mereka hafal dipraktekkan di sholat berjamaah, bahwa jadi imam bisa waktu dan itu gitu jamaah jadi waduh itu main panjang bisa. Nah ini jangan, ini teknik yang luar biasa ya, mana ya sama ya. Dan maksudnya tadi imam harus cerdas melihat siapa jamaahnya. Kalau kemudian di belakang jamaahnya bunten aki-aki misalnya,
hingga rukunya sempurna. Nanti saya praktekkan ya, saya bahas sedikit dulu. Tsumma kemudian angkat. Maksud angkat ini bangkit dari ruku. Apa namanya? I'tidal. Hatta ta'tadila iman. Sampai kalian menyempurnakan berdirinya dengan lurus dan tegak. Tsumma sujud. Kemudian sujud. Hatta tatma'inna sajidan. Sampai kemudian kamu sujud dengan sempurna. Kalimatnya, penekanannya adalah di kalimat sempurna. Ya. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian kalian lakukan yang serupa dalam setiap rakaatnya. Akhrajahu Sab'ah wa lam Bukhari, masyaallah. Dikeluarkan oleh Imam 7, semuanya bersepakat dengan kalimat dan redaksi ini. Ya, Lil Bukhari. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin saya mempraktekannya, tapi saya ingin ada yang satu. Bang, boleh Bang? Nah, kita mengambil satu hadis di sini. Di mana sini, Bang? Kalimat, saya akan mulai dari kalimat tsumma raka, dari ruku, ya, atau dari Pak Kabir dulu. Ya, Pak Kabir dari awal, Pak Kabir. Ada apa? Pak Kabir. Nanti saya akan di sini disebutkan nanti teknis tentang takbir. Dalam beberapa mazhab disebutkan tentang takbir Nabi itu bagaimana. Ya, yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh para sahabat, terkadang beliau takbir mengangkat tangannya itu, ya, adalah sejajar dengan apa ini? Bahu. Allah. Terkadang juga dilihat dia sejajar dengan kuping. Allah. Kemudian juga dari Imam Tirmidzi dilihat tadi mengangkat tangannya di apa ini? Sejajar perut gitu. Hanya 3 riwayat ini. Di lain-lainnya tidak ditemukan tentang bagaimana Nabi takbir di atas kepala. Tidak ada yang riwayat. Oh. Terus ada lagi takbir di mana? Diputar-putar apa lagi? Oh. Di mana lagi? Di bawah ada. Ini apa sih? Allah. Lagi begitu. Ya. Jadi nanti kita bahas. Pakar berkata, tsumma raka. Ini rukunya. Saya ingin mempraktekkan tentang ruku karena ada kalimat tsumma raka hatta tatma'inna rafi'an. Rukulah sampai kamu menyempurnakan rukunya. Coba Mas, bagaimana ruku? Nah, tetapnya tadinya mau dibahas nanti, tapi nggak apa-apa. Ya, biar berurutan, tapi nggak apa-apa. Tadi disimpan kemudian beliau takbir di sejajar bahu, kemudian disimpan di
ulu hati, dada. Ya. Kemudian disimpan di perut. Ya. Dan Nabi menyimpannya di dadanya. Tadi di ulu hati, ini di dadanya. Jadi tidak dijelaskan tentang bagaimana Nabi menyimpan tangan sedekapnya di selain yang tiga tadi. Ya. Kalaupun kemudian ada yang di pinggir, nah di pinggir itu adalah sebuah tradisi. Ya, tradisi di zamannya perang memang dijalankan. Ya, bukan tradisi itu, penjagaan karena sedang berperang membawa senjata masing-masing. Ya, sehingga kemudian terbawa sebuah pemandangan itu dan menjadi tradisi juga yang banyak dilakukan oleh orang tua kita, banyak turun kepada anak-anaknya. Ya. Tuh, jadi nanti secara rincinya bagaimana Nabi akan dibahas satu rinci di Bulughul Maram ini. Sekarang masuk ke rokian. Hatta tatma'inna qaiman hatta tatma'inna rakian, sampai kamu menyempurnakan ruku. Rukunya gimana? Nah, ruku yang sempurna itu disebutkan bahwa ruku yang sempurna itu adalah ruku yang satu, sejajarnya hubung dengan kepala seperti rata-rata air. Mengalir. Ya. Terus kemudian ruku itu menjadi bagian dari terapi otot kalian. Ya. Ini kelihatannya sudah bagus, sudah rukunya. Mohon apa? Tidak, belum sejajar dengan. Nah, ini sudah. Betul? Kepalanya memang. Nah, kata. Sampai kemudian dalam hadis disebutkan, seandainya kamu menyimpan botol di atas, tidak jatuh. Ruku yang menyempurnakan. Posisi tangan itu lurus, karena dia menopang segitiga. Nah, yang nanti menyempurnakannya memang. Nah, ini yang belum kelihatan sempurna. Sempurna, kenapa belum kelihatan sempurna? Ini kalau kita akan berbicara tentang kesehatan, masuk. Nah, kadang-kadang orang ruku itu mengambil enaknya, bukan benernya nyamannya. Enaknya itu kalau ruku itu ya kayak tadi, padahal nah ini agak ke belakang. Kenapa agak ke belakang? Karena menahan. Tapi yang benernya adalah justru bukan tegak ke belakang, tapi maju. Ya, maju. Mohon maaf. Sejajar dengan ini. Apa ini? Ini jadi nggak boleh menjadi nolak ke belakang. Kerasa ketarik apa? Nah, sampai kemudian terasa ketarik antara apa ini? Paha itu kering. Karena kalau belakang mohon maaf. Paha itu kering. Karena kalau belakang mohon maaf. Ada rasa tariknya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Dia santai, tenang. Tapi kalau ke depan tetap. Nah, inilah yang kemudian disebut ruku sebagai terapi. Lurus. Tidak, jadi tidak noleng, ruku. Ya. Nah, jadi ruku jangan, apalagi ada yang ruku sampai ke bengkong. Berarti itu tidak menyempurnakan rukunya. Rukunya ruku, kakinya juga jelitan. Ya. Betul.
Jadi tidak nolong. Jadi makanya posisi ruku itu adalah posisi melihat kepada tempat sujud. Nah, ini posisi yang tidak menyempurnakan. Ya. Karena bukan menyempurnakan 90 derajat. Begini, ada ya? Menguji itu ada apa gitu. Ada, dia menepuk lutut. Nah ini kan belakang. Kalau ke belakang itu dia tidak menjaga apa? Makanya Bapak kalau maju dikit, pantatnya jangan di belakangnya kerasa. Apalagi sama saya, sama Pak Ali kerasa pantatnya menjadi saking. Karena pada posisi ketika kemudian kita ruku, hanya sudah ruku biasa ini, itu nggak kerasa apa-apa. Hanya menurunkan darah aja. Tapi ketika kemudian sempurna, tarikan otot dari bawah ke atas itu ada. Makanya menyempurnakan. Sehingga kenapa sholat itu sebagai berarti kesehatanmu menyempurnakan gerakan. Jadi menyempurnakan gerakan. Hadis ini belum berbicara tentang bacaan. Hadis ini masih berbicara tentang menyempurnakan. Ya. Kemudian belum berdiri sempurna begini langsung kadang-kadang banyak karena di ujung enggal ya Allah belum sempurna berdiri sudah sempurna kamu kata ta'adil qa'iman berdiri dulu untuk menurunkan kembali darah. Ya. Summa sujud banget. Nah, yang disebut anggota sujud mana? Bagi Pak. Yang disebut anggota sujud apa? Kening dan ujung hidung. Ya. Ada antara sujud, ya. Kalau ini antara sujud itu adalah bekasnya sujud di mana? Antara sujud bekasnya pasti ini kalau antara sujud dan ada di ujung ini berarti sujud itu benar. Ya, antara sujud. Jadi yang disebut anggota sujud itu adalah kening dan hidung. Maka kening dan hidung ini adalah anggota yang harus nempel di tempat sujud. Coba, nah, lagi-lagi posisi apa ini? Umum juga menjadi posisi yang sangat disempurnakan seperti halnya ruku, tidak terlalu membungkuk dan juga tidak terlalu memanjang. Bisa lebih maju lagi Pak sedikit. Nah, posisi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk tangannya, untuk tidak terlalu terbuka, luang terbuka. Apa tujuannya?
Nah ini kebanyakan yang salah. Banyak orang yang sujudnya kakinya dibuka. Ini sujud yang kurang tepat, kakinya terbuka. Sujud yang baik setelah anggota sujudnya benar, terkena tempat sujud, dia ditutup dan menjadi tekuk si jempol. Untuk apa? Menunjukkan dia tetap mengarah kepada. Baik. Kemudian bangkit duduk. Kemudian jalisan, summa sujudu, summa rafa' akan mainnya jalisan. Nah, sampai kemudian menyempurnakan duduk. Nah, kalau ini disebut duduk apa? Iftirash. Satu lagi apa? Tawarruk. Ini apa? Ini iftirash. Iftirash itu adalah duduk di antara dua sujud. Tawarruk adalah sujud. Sujud. Duduk tahiyat di akhir. Nah, iftirash. Duduk iftirash ini adalah menyempurnakan duduk iftirash ini adalah ini contoh yang baik, contoh yang benar. Duduk iftirash ini adalah satu kaki kiri diduduki, kaki kanan berdiri menyangga. Ya. Jadi sama-sama kalau kemudian duduk di antara dua sujud, biasanya banyak kali gini ya. Banyak yang begini, kok paling ini Pak? Tak mau ngomongnya ya? Semestinya kata main dengan jalisan sampai kemudian menyempurnakan duduknya. Nah ini yang disebut dengan iftirashnya seperti ini posisinya, diduduki satu dan kemudian berdiri satu melengkungkan jempolnya. Kalau tawarruk terakhir. Nah, tawarruk terakhir. Nah, ini adalah tawarruknya. Sampai bersama menyempurnakan dulu tawarruknya di akhir tahiyatnya. Baik, terima kasih Abang sudah mempraktekkan. Ya. Nah, itulah beberapa hal yang ternyata secara teknis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang bagaimana teknis duduk. Nah, teknis sholatnya, gerakannya, bacaannya. Nanti Bapak jangan kaget di bab sholat ini Pak disebutkan banyak sekali bacaan. Jadi kalau kemudian nanti mulai dari kita, Bapak menemukan kalau saya tanya di sini misalnya, saya baca kita kan kumaha. Allahu Akbar, kabiro, atau ini sama. Pak Rasid sama. Ada yang lain? Allahumma baini misalnya, atau Allahu Akbar kabiro. Ada yang lebih siapa? Yang lebih pendek? Ada yang panjang juga. Nah, itu nanti akan kita bahas. Dari hadis mana, jalur mana, ya? Allahu Akbar kabiro misalnya. Dari jalur mana? Apakah sudah selesai doanya sampai situ? Masih ada kepanjangannya. Kita nanti akan bahas. Termasuk doa yang lain, mulai dari doa sujud, doa tahiyat, doa duduk di antara dua sujud, semuanya akan dibahas dalam tata cara bab sifat sholat di kitab dulu. Oleh karenanya, untuk menyempurnakan sholat ini bukan untuk menyalahkan, tapi mengevaluasi saja. Jangan-jangan ada hal yang berbeda yang harus kita sesuaikan, kan? Atau bagaimana? Demikian bisa disampaikan karena waktu azan sudah digunakan, atau barangkali ada yang mau tanyakan sedikit dipersilakan. Enggak baik.
Ya. Masalahnya begini, kalau sampai itu kita kan di negara di luar sana, ini kan rumah kalau dilipat Dilipat hidungnya. iya, Ya. nah yang saya temukan itu ada 7 yang belum Baik. Hidung itu bukan sesuatu yang menghalangi terwujud. Justru menjadi patokan kita untuk menyandarkan sujud kita antara kening, hidung dan jadi semacam apapun kecuali mungkin Pinocchio gitu ya, harus memang dilipat gitu ya. Ya, dan sepanjang-panjangnya hidung orang barat ya segitu gitu. Makanya patokan kenapa seseorang sujudnya harus menyempurnakan, karena nanti akan berhubungan dengan itu. Contoh, ya, kalau kita tidak menempelkan hidung bukan melekat ya. Jadi hidung itu cukup menempel. Nah, kalau kemudian hidung tidak menempel, bisa dipastikan posisi sujud saya, mohon maaf, kurang sempurna. Pasti ada sedikit ini sih. Tapi kalau kemudian disempurnakan, dia menempel di sini. Ya. Jadi, apakah dengan tata cara yang banyak itu? Mungkin banyak, ya. Mungkin banyak. Tetapi hal yang satu itu menjadi sesuatu penyempurna, tidak menjadi sesuatu yang membatalkan, tidak menjadi sesuatu yang membatalkan. Jadi mana yang kemudian harus kita ambil? Mana kemudian yang harus kita benarkan? Sesuatu yang pas dengan satu kaidahnya, dua pas dengan kenyamanannya. Karena posisi hadis tadi walaupun itu hadis benar semua, posisi misalnya sholat Pak Ali keliling cangkeh tidak bisa menyempurnakan, tetap harus menyesuaikan dengan kondisi yang sakit tadi. Jadi kondisinya adalah kondisi di mana fleksibilitas itu bisa digunakan selama tidak merubah aturan-aturan syar'i. Misalkan mau sholat maghrib kita kan ada imam rawatib Alif. Jangan balik tuh lagi kayak dulu pakai waktu dulu atau langsung ada nanti sambil imam. Baiknya gitu. Artinya itu bisa dipastikan imam rawatibnya ada. Jangan kemudian ditunggu tapi artinya kalau tadi saya kenalkan menjelaskan malam ini apa gitu kan. Kalau hanya sekedar boleh jilat dulu aja kan bisa ditunggu. Tapi kalau udah orang BAB misalnya akan memakan waktu lama, harus ada jeda. Makanya disebut imam rawatib itu. Ya, di DMB itu ada standarnya. Termasuk salah satu disebut imam rawatib itu adalah imam yang ditetapkan disepakati oleh jamaah, disepakati oleh pengurus di SK. Makanya imam rawatib itu di DMB dapat gaji. Ada berapa? Jangan salah. Ya, amal sih gitu. Dibentukkan seperti ini ada kelas Buat Lego. Jadi tidak sembarang sebut. Dan itu sebetulnya adalah aku juga.
di Jumat Raya. Di Jumat Raya itu imam itu khusus. Kalau Pak Haji kan tadi berdua, ini Jumat Raya nanti kita Pak Haji, bayar kita gunakan. Pak Haji yang siap tidak? Agenda apa? Untuk pilihan masjid. Bagaimana dengan tata cara dari keluarga? Di Jumat Raya itu Pak Haji imamnya digaji berapa ya? Pengen tahu nggak? Kira-kira nanti tebak berapa? Jumat Raya di Jogja. Kira-kira berapa gajinya imam? Itu 15 juta Pak. 15 juta Pak. Itu di Indonesia. Tapi 15 juta itu kan tidak sembarangan ambil nyomot Pak Imam ya. Kualifikasinya luar biasa. Ada kehidupan Islam dari pengakuan luar biasa. Saya ini namanya malu kan. Yang imam yang malu segala rupa. Gaji mereka sembarangan itu aja. Tapi kan untuk ada yang namanya gitu. Jadi mereka nunggu imam rawatib. Makanya imam rawatib juga imam yang diletakkan bahkan legal namanya di-SK-kan. Seperti misalnya Syekh As-Sudais itu disebut imam Paromai karena memang SK-nya langsung dari kerajaan. Ada SK-nya. Ada enggak? Antara 10 wudhu dan 3 wudhu wajib. Tentu sholat sunnah melihat kondisi. Kalau misalnya pasien masuk masjid masih lupa waktunya, mana yang didahulukan 10 wudhu atau 3 wudhu masjid? Yang benar kalau pasien dia 10 wudhu. Ya, 10 wudhu. Tapi syarat 10 wudhu tidak diselingi dengan obrolan-obrolan lain setelah. Perkara kemudian masih basah atau tidak, dilap atau tidak menjadi masalah. Ya, yang jelas 10 wudhu adalah ketika wudhu tidak diselingi dengan obrolan lain, obrolan di malam. Batal. Baru kemudian sholat tahiyatul. Hanya innamal a'malu binniyat. Jadi ketika sholat 10 wudhu atau sholat tahiyatul masjid, ya ada yang dilafalkan niatnya. Apa yang dilafalkan niat itu bisa niat itu kemudian terjak atau tidak terjak dalam ibadah bagian dari Allah. Cukup ya? Terima kasih untuk perhatiannya karena waktu sholat kita sudah tiba. Mudah-mudahan hal yang belum dibahas, insya Allah secara legit dibahas di dalam hadis ini. Demikian, oleh karenanya tetap harus istiqomah di dalam kajian ini supaya tidak tertinggal. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.